Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Oke, minggu lalu sudah belajar tentang sistem informasi, sistem operasi ya? Halo? Ya, Sudah Bu. dikerjakan kan ya? Di assignment di Evitanya ya? Udah. Iya, Bu, udah. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ya ke materi selanjutnya tentang application software ya. Oke. Saya share screen dulu ya. Oke, sudah kelihatan, Dek? Slide saya sudah Udah, Bu. kelihatan? Udah, Ya. Bu. Kelihatan, Bu. Oke, masih ingat nggak? Kemarin software terbagi menjadi berapa? Dek masih ingat? Halo? Software terbagi menjadi berapa? Ada namanya sistem software ya. Ada namanya application software. Ini kalau kalian baca slide yang minggu lalu ya, seperti ini. Sistem software minggu lalu asinkronus ya kita ya, dibagi menjadi ada sistem operasi gitu kan ya, dan program Ya, sama program mobilitas. terdengar suara Ibu? Dengar, Bu. Oke, sudah terdengar ya? Halo? Iya, Bu. Terdengar, Bu. Iya, Bu. Slide-nya sudah terlihat? Terlihat, Bu. Iya, Bu. Nah, ini yang kemarin, sistem operasi. Masih ingat nggak tugasnya sebagai apa? Sebagai seorang apa kemarin? Manajer gitu ya? Dia sebagai pengatur gitu kan, mengontrol, mengendalikan gitu ya, manajer. Juga sebagai seorang sutradara gitu kan. Juga sebagai seorang pramusaji gitu ya, di restoran dia sebagai penengah jembatan antara tamu dengan bagian dapur. Pertanyaannya, kalau kita sebagai tamu perlu tahu nggak sih cara masaknya? Enggak ya? Nah, sama. Sistem operasi ini sebagai jembatan antara siapa? Antara user dengan hardware, gitu ya. Nah, itu sistem operasi minggu lalu ya. Fungsinya apa? Kemarin sudah ya di slide-nya ada. Masih ingat nggak? Fungsi sistem operasi diantaranya ngapain? Menyediakan antara muka pengguna gitu ya. Terus memanfaatkan koneksi internet ya. Oke, banyak sekali ya. Semoga terdengar ya, di rumah saya lagi hujan ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke application software. Intinya software yang sudah siap pakai, gitu ya. Bisa juga dengan custom. Ya, kita rancang sendiri. Kayak kemarin, saya membuat aplikasi penerjemah tangis bayi, gitu ya. Itu kita custom. Jadi dirancang bagaimana ketika bayinya nangis, kita rekam, kemudian diolah ya datanya, ditentukan jarak terdekatnya. Saya punya 5 pola. Bayi lapar, bayi ngantuk, ingin sendawa, sakit perut, sama nggak nyaman. Bisa karena popoknya basah, udara panas, dingin, atau yang lainnya. Gitu ya. Nah, ini secara umum nanti akan kita bagi menjadi kategori bisnis, atau kalau kita sebutnya mah productivity gitu ya. Ini bisa juga dengan productivity. Kemudian kategori berikutnya adalah graphic and multimedia, gitu ya. Kategori ketiga ada communication. Sebenarnya ada juga yang keempat, ya, itu kategori home, personal, gitu ya. Education. Hanya saja terkadang dua ini, gitu ya, itu bisa kita masukkan ke kategori yang bisnis. Yang ini berdiri sendiri. Yang kategori graphic and multimedianya. Jadi ini sama ini bisa kita gabungkan ya. Oke, semoga slide saya terlihat ya. Saya print preview sekarang. Sudah terlihat semuanya, Dek? Ya.
Sudah, Bu. Di rumah kalian gimana? Hujan gede nggak ya? Hujan? Iya, hujan, Bu. Hujan, Bu. Hujan, Betul. Enggak, enggak ya. gede. Aman ya. Gerimis, Bu. Oh, gerimis. Oke. Oke, deh kita lihat di sini ya. Apa itu program? Apa itu software? Gitu ya. Jangan bilang nanti oh program software itu perangkat lunak, Bu. Ya, jelas perangkat lunak ya. Tapi di sini apa itu? Instruksi, gitu ya. Perintah yang kita berikan kepada komputer bagaimana sih harus mengerjakannya gitu ya. Itu namanya software. Nah, application atau app ya kita sering sebutnya. Ya, jadi dia memuat program yang memang dirancang membuat user untuk produktif, gitu ya. Nah, kemarin sistem operasi, sekarang application software. Bisa nggak, Dek, kita pakai application software tanpa sistem operasi? Bisa nggak? Kira-kira. Bisa. Bisa? Bisa, Bu. Nggak. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Karena memang tadi syarat gitu ya, ketika kita menggunakan software, kita butuh namanya sistem operasi. Itu syaratnya. Kalau enggak, dia nggak akan bisa. Jadi kalau kita di sini ada software application gitu ya. Nah, ini pintunya gitu ya. Ini harus ada sistem operasi terlebih dahulu. Oke. Nah, contoh nih kalian. Kalau untuk ngedit foto, coba chat ya di kolom chat. Pakai apa biasanya ngedit foto? Supaya agak kinclong gitu ya, mukanya mulus, nggak ada jerawatnya. Beauty plus. Apa lagi? Pakai apa biasanya? Lightroom, Bu. Photoshop, Bu. Gitu ya. Apalagi? Visco, Bu. Visco. Oke, banyak banget ya. Sehingga dulu zaman saya kuliah, Dek, kalau misalkan mau ngedit, itu saya harus pakai Photoshop. Jadi ada stem gitu ya. Kita cocokin wajahnya, ini ada wajah kita gitu ya. Kalau ada jerawatnya satu-satu, Dek. Ditik gitu ya, ditik gitu. Agak lama. Aplikasi tinggal klik langsung ya. Oke, terus nih, di sini ada air laut ya. Nah, air laut ini kalau misalkan mau dibuat bergelombang gitu ya, kita bisa pakai namanya software Zoetropic. Ya. Oke. Nah, ini software-software yang memang variasinya ya dalam bentuk bisa retail, custom, kita buat sesuai dengan kebutuhan, web app, mobile web app. Nah, open source. Kalau open source berarti free ya, kita nggak usah bayar tapi tetap hak ciptanya di pembuatnya gitu ya. Contohnya yang paling mudah sistem operasi kemarin apa, Dek? Yang termasuk open source. Kalau Windows jelas Ryzen ya. Linux mungkin, Bu? Linux, iya. Maskotnya apa? Penguin ya? Iya, Bu. Penguin, iya. Sip. Nah, nanti tugas kalian minggu depan ya, akan saya tanya nih ya, apa itu shareware? Gitu ya. Ini bahannya sudah ada ya di Evita ya. Apa itu shareware? Apa itu freeware? Apa itu public domain software? Contoh softwarenya apa aja? Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya lanjut ke productivity application. Jadi ini untuk meningkatkan produktivitas ya. Di mana? Di mana aja, bisa di kantor, rumah, sekolah, dan yang lainnya. Nah, rata-rata ini sudah sering kita gunakan. Word processing, pengolah kata, presentation, kemudian pengolah angka, Excel contohnya ya, spreadsheet. Database contohnya Microsoft Access, Oracle, SQL Server gitu ya. Note taking software, kalau kalian mau membuat tulisan gitu ya, keterangan, catatan di suatu file tertentu ya, sampai nanti ke enterprise computing. Kita bahas satu persatu. Ya. Software-software yang tadi kita bahas sedikit ya, itu sebenarnya memungkinkan user untuk ngapain sih? Dari membuat project, edit, format, menyimpan sampai mendistribusikan gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa yang namanya pengolah kata itu bisa membuat suatu dokumen ya, kita bisa meng-create sampai membuat suatu dokumen yang bermanfaat. Misalnya, oh ada daftar isi. Daftar isi itu harus yang otomatis ya, jangan yang manual, jangan yang kalau kita ngetik titik 15 gitu, enggak ya. Dia otomatis.
Ada juga pernah pakai nggak? Mailing list, mailing list bisa lah ya sekarang ya, bikin undangan. Oh, sekarang udah agak jarang ya undangan tercetak ya, pakainya Canva ya biasanya ya, undangan digital. Track change, jadi kalau ngedit kita ngedraft laporan gitu ya, dosennya nggak perlu, kalau dulu kan kita pakai tangan gitu ya misalkannya, nah kita bisa mengoreksi antar teman, antar dosen mahasiswa gitu ya dengan menggunakan track change ya. Nah, presentation software. Jadi yang namanya presentation software berarti software untuk membantu kita menyampaikan apa saja poin-poinnya. Jadi kesalahan besar jika kalian dari makalah copy paste langsung ke PowerPoint. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jenis tulisannya, fontaknya kita bilang ya. Ini jenis tulisannya masuk yang kategori sans serif. Apa itu sans serif? Yang tidak ada kaitnya, tidak ada kakinya. Nanti kalian cek ya, Times New Roman. Itu contoh yang serif. Nah, kalau Times New Roman serif, saya coba buka Word ya. Nah, ini ya. Oke. Kelihatan nggak, Dek, Word saya sekarang? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, ini ya. Dah. Ini saya ganti ya. Dengan tulisan yang serif. Serif itu dia ada kakinya, ada kaitnya. Nah, lihat. I-nya ini poin. I-nya tegak biasa ya, lurus. Tapi kalau di sini ada apanya I-nya? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ada, Bu, ada ujungnya. Ada garis bawah gitu, nah, Bu. itu namanya serif ya. Jadi ada serif. Serif itu kaki ya, kait sama sans serif. Sans serif. Sans itu tidak. Kaki, serif itu kaki. Jadi kalau sans serif dia tidak ada kaki gitu ya, kaitnya. Oke. Dan slide saya sudah di PowerPoint lagi deh tampilannya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Spreadsheet software. Nah, ini mengizinkan kita untuk melakukan pengolahan terhadap angka ya. Nanti kita belajar ya, mulai dari apa, pemfilteran, fungsi statistika sampai ke analisis data, fungsi finansial gitu ya untuk yang MAB. Nah, database paling mudah gini. Kalau kalian ke Gramedia, sekarang udah online ya, masuk ke webnya, kemudian kita cari buku berdasarkan penerbit, berdasarkan pengarang gitu ya. Nah, itu salah satu contoh aplikasi yang menggunakan database sebagai penyimpanan data. Itu paling mudah Google search engine, itu pasti ada database-nya ya. Bagaimana dia kok bisa tahu ya semua data yang ada, itu ada database-nya. Termasuk ketika kita mau membuka tabungan atau kita punya tabungan di bank gitu ya. Nah, ini kan kita bisa memberikan suatu transaksi ya, misalnya cek saldo, kemudian transfer, ngambil uang. Nah, ketika kita login menggunakan username dan password yang salah, itu akan dicek ke database kan, pemilik nomor ini benar nggak sih gitu ya, PIN-nya sesuai nggak, cocokannya disesuaikan ya. Itu salah satu penggunaan dari database. Oke, berikutnya note taking software ini mengizinkan user untuk membuat suatu catatan, gitu ya, komen atau menggambar. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ya. Oke. Nah, ini kalau sekarang sudah zamannya ya, calendar and contact management software, terutama untuk orang-orang yang kayak saya nih ya, suka lupa misalkan ya, kalau ada janjian banyak gitu ya. Kalian bisa memasukkan ya ke Google Calendar. Misalkan sekarang apa ini? Kita dapat apa? Gitu ya. Nah, kalau di kampus sudah seperti itu ya, schedule-nya. Jadi kita tahu nih, handphone kita akan bunyi gitu ya ketika ada appointment, ada rapat, ada janji dengan mahasiswa, bimbingan semua sudah ada. Kalian juga bisa buat. Nah, tapi kemarin saya sempat ini ya agak kaget juga pas malam-malam jam 11 bunyi handphone gitu, ternyata mahasiswa salah memasukkan IM sama PM-nya gitu ya. Jadi nyampe di handphone saya pas jam 11 malam. Harusnya jam 11 siang gitu ya kolokiumnya. Jadi harus sesuaikan ya dengan IM PM-nya. Oke, kemudian software suite ini masih masuk kategori productivity application. Jadi software yang sudah dikemas dalam satu paket, satu unit. Contohnya apa, Dek?
Microsoft apa? Office. Nah, Office isinya apa aja sih? Saya ingin tahu. Ada apa dalam Office teh? Word. Apalagi? Excel, Bu. Excel, PowerPoint. Poin, PowerPoint. Note, Apa lagi? note, Bu. Note. Apa? Ada note gitu, Bu. Akses. Oh, macam-macam. Itu kan sudah dikemas ya, Dek ya? Jadi ya Iya, Bu. software yang sudah dikemas dalam satu unit. Ya, berikutnya project management software. Misalkan kalian mau bikin usaha apa? Bisnis anggrek. Nah, berarti kan kita harus punya lahan ya. Misalkan mulai dari pembersihan lahan, kita bersihkan, kita bangun tuh ya, mulai dari tukang-tukangnya siapa aja ya yang berperan ya, misalkan dari tukang kebun, listrik, bangunan, kita tentukan waktunya berapa, gitu ya, berapa lama. Nah, itu bisa kita atur nanti di project management software. Dia mulai dari perencanaan, menjadwalkan sampai ke resources-nya, sumber dayanya dan harga. Ya, jadi kalau misalkan gini, Bu, saya mau buat taman anggrek tapi 3 bulan selesai gitu ya. Nah, kira-kira kalau total pekerjaannya ada 10, nanti dia ngasih tahu deh kalau ada critical gitu ya, ada task-task yang kritis, nanti dikasih tahu di aplikasi itu. Contohnya ada apa? Ada Microsoft Project gitu ya. Nah, kayak ini keren ya. Softwarenya bisa memantau kita ketika kita mempunyai suatu project. Nggak hanya yang besar ya. Kalian punya yang kecil misalnya apa? Bisnis ikan hias misalkan gitu ya. Nah, bisa dimulai dari yang kecil-kecil terlebih dahulu. Kemudian software untuk akuntansi. Kalau sekarang udah banyak ya aplikasi-aplikasi yang sudah siap pakai. Yang dulu mah ada Meop gitu-gitu ya, Meobi. Nah, oke. Dulu mungkin laporan rugi laba neraca itu kita buatnya manual gitu ya, kertas, pulpen, sekarang udah nggak lagi ya. Kemudian ada personal finance software, membantu kita juga ya untuk membuat rancangan keuangan. Oke, legal software, tax preparation software. Nah, ini kemudian dokumen manajemen software. Nah, ini kita bisa mendistribusikan, berbagi ya dokumen yang sudah kita buat. Paling mudah kalau kalian pernah menggunakan mungkin Adobe ini ya, Adobe Reader ya. Ya, PDF-nya gitu kan kita bisa melakukan pencarian, mendistribusikan gitu ya filenya. Oke, yang tadi saya jelaskan itu dipakainya di mana, Bu? Di hampir semua kategori bisnis ya, di unit-unitnya. Mulai dari kategori unit HRD, bagian accounting, engineering, sampai bagian IT. Nah, softwarenya sudah masing-masing sudah ada bagiannya. Ya. Nah, berikutnya graphic and multimedia software. Nah, ini kalau kalian merancang bangunan, jembatan, bisa menggunakan kategori computer aid software gitu ya. Nah, ini contohnya apa? AutoCAD. Nah, itu harga softwarenya kalau yang ori gitu ya, untuk yang kategori bisnis agensi itu bisa sampai 150 juta satu softwarenya. Ya, lisensinya lumayan ya. Oke, ada desktop publishing software, terus buat ngedit image or pen ya, tadi sudah disampaikan di awal, foto editing, video, kalian kalau ngedit video suka pakai apa, Dek? Premiere Ini Pro, Bu. Master. Premiere Pro. Bu. KineMaster, Bu. Power Director, Bu. IN. Oke, tulis coba di chat. Nah, ada yang pakai apa aja tuh? Viva Video mungkin, KineMaster, terus macam-macam ya. Nah, itu sekarang udah gampang ya. Kita mau nambahin intro, mau nambahin outro, mau mempercepat. Wah, kan kalau bikin-bikin film itu kan agak dicepetin atau mungkin dilambatin gitu ya seakan-akan. Nah, gampang ya kita ngeditnya ya. Buat multimedia, kita bisa mengisi. Kalau sekarang udah banyak ya kayak apa? Bikin animasi kecil gitu ya. Bisa pakai apa? Zepeto ya. Nah, itu bisa bikin animasi berkarakter ya. Kemudian untuk buat web juga sekarang sudah banyak CMS yang memang menyediakan untuk pembuatan website dengan cara yang mudah. Oke, media player ini termasuk kategori graphic and media software. This burning software. Yang namanya burning berarti proses gitu ya, mentransfer item dari komputer ke bentuknya CD or DVD, itu optical disc bentuknya. Nah, 3 yang harus kalian punya, softwarenya, hardwarenya, sama CD-nya ya. Oke. Kategori berikutnya adalah personal interest application. Ini yang baru-baru ini ya. Sekarang banyak banget aplikasi yang memang dirancang buat ya kita gitu ya. Contohnya apa?
lifestyle application. Yang mau diet udah ada aplikasinya, gitu kan ya. Yang mau perawatan, nah ya, atau di sini bidang medical, kemudian education dan seterusnya. Ya, sekarang sudah banyak banget ya yang kita bisa gunakan, baik yang free maupun yang berbayar. Kemudian communication application. Kita nih saat ini pakai Zoom, ada ya aplikasinya. Kemudian buat apa aja biasanya? Buat blog, browsing, chat, webfeed, video conference ya. Sekarang sudah banyak ya teknologi-teknologi yang memang kita bisa manfaatkan. Oke, ini keamanan ya, personal firewall. Firewall itu bisa bentuknya hardware dan atau software untuk melindungi PC kita ya dari gangguan atau serangan. Oke, bisa juga menggunakan antivirus. Kalian, Bu, yang apa yang paling bagus? Yang diupdate gitu ya. Jadi kalau misalnya percuma kalau punya antivirusnya banyak tapi nggak pernah diupdate. Nanti ketika ada virus baru ya susah juga gitu ya. Jadi penanganannya yang penting harus senantiasa diupdate. Oke, pernah nggak kalian lagi ngenet suka ada iklan-iklan nggak jelas gitu ya ganggu aktivitas kita gitu ya? Spyware, adware gitu ya. Kita bisa sebenarnya ya memberikan penanganannya. Silakan kalian bisa gunakan spyware remover atau adware remover gitu. Jadi kitanya nyaman kalau lagi ngetik gitu. Karena juga muncul iklan banner, pop up gitu ya yang kita sebenarnya ini apaan sih gitu ya, kayaknya mengganggu. Oke, berikutnya juga ada anti spam programs, phishing filter, web filtering software yang untuk membantu kita ya supaya kita lebih safety ya, lebih aman gitu. Nah, ini kategori yang untuk file disk and system management tools. Contoh, file manager. Nah, kita bisa melakukan pengorganisasian file. Pakai apa biasanya, Dek? Windows Explorer ya. Kalian pakai kan ya? Oke, di situ kita bisa membuat folder ya, merename, copy paste dan seterusnya, membuat hierarki ya. Kemudian search tool, pencarian. Kita bisa mencari berdasarkan tipe ekstensinya ya, misalnya file gambar. Pakai apa biasanya kalau file gambar? Oh, pakai misalkan JPEG atau GIF atau PNG ya, PNG dan lain-lainnya. Oke. Atau berdasarkan ukuran file berdasarkan tanggal ya pencariannya. Melihat foto, uninstaller ya untuk menghapus program, disk clean up. Ini mencari suatu file yang nggak diperlukan lagi gitu ya, dan dia bisa menghapusnya. Kadang kan kita kalau case habis di internet gitu kan sebenarnya dia tidak kita gunakan kan, itu kita bisa hapus. Kenapa kita hapus? Karena sebenarnya dia mengurangi resource gitu ya. Oke, berikutnya disk defragmenter. Nah, ini kalau di hard disk, ini ya bentuknya ya, yang saya lingkari ini, yang sini. Itu hard disk. Jadi kalau kita menyimpan file, itu nyimpennya di track dan di sektor. Nanti saya jelaskan di pertemuan unit system ya. Storage penyimpanan ya. Jadi track itu bulatan-bulatan ini, Dek. Ini ya. Ini namanya track. Nah, gitu ya. Nanti dibagi per sektor. Ini, dibagi kayak kita makan pizza gitu ya. Kadang lihat ini yang atas, ini nyimpennya seperti ini, acak-acakan gitu ya. Kita lakukan defragment supaya hasilnya seperti yang bawah sini. Gitu, supaya rapi lagi dan mempercepat tadi proses pencarian ya. Oke, ini ada screensaver udah tahu ya. Untuk kompresi file, menyusutkan ukuran file ya, kita bisa pakai WinZip sama WinRAR. Bisa juga ada tools untuk melakukan maintenance ya, baik secara online maupun offline. Nah, ini penting juga ya, yang namanya sekarang era teknologi, hampir semua file kita disimpan di komputer gitu ya. Kalau saya sih menyarankannya pakai OneDrive ya, jadi kita bisa kerja di mana aja. Hanya saja memang terkendalanya kalau koneksi internet kita agak lama gitu ya, itu jadi masalah ya. Backup. Oke, itu materinya untuk hari ini. Silakan yang mau bertanya, kita buka sesi diskusi. Tadi yang praktikum sudah dikerjakan semua? Ya, Bu. Sudah, Ibu. Aman ya? Sudah, Bu. Nanti setelah ini biasa ya saya upload videonya. VN, oke, InShoot, oke, Windows Movie Maker,
VN. Wah, filter IG ya paling gampang ya. Udah sekarang pakai apa aja. Atau paling gampang pakai TikTok, Bu, gitu ya. Langsung diedit, langsung selesai, langsung bisa viral ya. Oke. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Rekan-rekan semuanya. Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya buka sesi diskusi di grup ya. Di WA, kita akhiri kuliahnya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Tetap sehat ya semuanya ya. Salam sehat ya. Saya tutup. Silakan dipelajari, materinya ada di Evita juga ya. Videonya juga sudah ada. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sehat ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sami.